Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat datang kembali pada materi akuntansi piutang berbasis akrual. Pada video ketiga ini, kita akan membahas 5 hal tentang piutang berdasarkan perikatan, yaitu apa saja jenis piutang berdasarkan perikatan, bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan. Jenis piutang berdasarkan perikatan. Banyak peristiwa yang menimbulkan piutang. Salah satunya berasal dari perikatan. Jenis piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan menurut karakteristik perikatan yang dibuat. Jenis-jenis piutang berdasarkan perikatan disajikan menurut bentuk perikatan yang mendasarinya, yaitu berdasarkan pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, piutang yang berasal dari pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada pemerintah daerah atau pemerintah lainnya, perorangan, BUMN atau BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Piutang yang timbul dari tagihan atas pemberian pinjaman harus diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya, sehingga dapat dibedakan yang harus diklasifikasikan pada aset lancar maupun yang diklasifikasikan pada aset non-lancar. Kedua, piutang yang timbul dari penjualan. Pada umumnya, yang berasal dari peristiwa pemindah tanganan BMN atau BMD. Pemindah tanganan dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Penjualan BMN atau BMD yang dilakukan secara cicilan atau angsuran, misalnya penjualan rumah dan kendaraan dinas, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti yang sah. Piutang ini pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi, yaitu kelompok piutang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya dan kelompok piutang yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi. Terhadap kelompok yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya, disajikan sebagai aset dengan akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran, dan yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi sebagai tagihan penjualan angsuran pada aset lainnya. Piutang imbalan fasilitas atau jasa. Hak pemerintah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum diterima dari pihak terkait diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca. Dalam mengoptimalkan BMN atau BMD seperti tanah bangunan yang menganggur atau idle, Satker diperkenankan melakukan kemitraan yang dapat berupa perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Perjanjian sewa pada umumnya bertujuan untuk memanfaatkan BMN atau BMD. Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemanfaatan BMN atau BMD, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara atau daerah oleh pihak lain pada jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
Bangun guna serah adalah kerjasama pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak investor dengan pihak investor mendirikan bangunan serta berdaya gunakan dalam jangka waktu yang disepakati atau konsesi, kemudian menyerahkan kepada pemerintah. Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga atau investor dengan cara pihak ketiga atau investor tersebut mendirikan bangunan dan atau sarana, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola. Pada umumnya, selama masa yang disepakati, pemerintah memperoleh pendapatan. Piutang atas peristiwa ini timbul pada saat ditandatangannya perjanjian kemitraan yang menimbulkan hak tagih dan dicatat sebagai aset di neraca. Bagaimana pengakuannya? Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria didukung naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, dan jumlah piutang dapat diukur dengan andal. Bagaimana pengukurannya? Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas negara atau daerah, dan atau apabila berupa barang atau jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang jasa tersebut. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian ada potongan, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. Piutang kemitraan yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Bagaimana penyajiannya? Berikut ini adalah ilustrasi pencatatan piutang untuk pemberian pinjaman jangka panjang. Jurnal yang pertama adalah pada saat pemberian pinjaman, dan jurnal yang kedua adalah jurnal reklasifikasi akhir periode akuntansi. Dilanjutkan dengan ilustrasi pencatatan piutang penjualan kredit, mulai dari pelepasan aset, reklasifikasi akhir periode akuntansi, penerimaan pembayaran, dan pencatatan jika terjadi perbedaan nilai buku dengan nilai jual. Berikutnya adalah ilustrasi pencatatan piutang kemitraan, yaitu jurnal saat pembentukan piutang kemitraan. Dan terakhir adalah ilustrasi pencatatan piutang kemitraan, yaitu pada saat terdapat tagihan atas pemberian fasilitas atau jasa sewa yang ditetapkan dalam kontrak. Penyajian piutang dan tagihan berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lancar atau aset lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Berikut adalah ilustrasi penyajian pada pemerintah pusat. Berikut adalah ilustrasi penyajian untuk neraca pemerintah daerah.
Bagaimana pengungkapannya? Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa kebijakan akuntansi, rincian jenis-jenis, dan penjelasan atas penyelesaian piutang. Demikianlah penjelasan atas piutang berdasarkan perikatan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.